Dan kali ini kita akan bahas bumpo saichu minasang ya. Sai-nya itu moto atau paling, cu-nya itu kanji naka minasang ya. Jadi paling tengah-tengah minasang. Nah, rumusnya dulu ya minasang ya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk teiru ya, sedang teiru tambahin saichu, atau kata benda tambahin no tambahin saichu minasang ya, seperti itu. Artinya apa sih? Artinya gampang banget, artinya adalah pas banget ketika lagi ngapain gitu minasang. Dan biasanya kata kerja ketiganya ini kata benda tambahin no saichu ini biasanya juga kata kerja ketiga minasang ya, seperti itu. Nah, contoh kalimatnya langsung minasang itu Fina no jiken ni tsuite wa ima shirabete iru saichu desu. Misalnya Fina no jiken ni tsuite wa gitu ya, mengenai atau tentang kasus Vina gitu ya. Genzai shirabete iru saichu desu. Oke, sekarang ini pas banget atau sedang masih diteliti minasang. Jadi saichu ini pas tengah-tengah ya. Secara arti kata saichu itu pas tengah-tengah. Nah, teiru saichu berarti artinya adalah pas banget sedang puncak-puncaknya lagi di shirabe mas, kayak gitu minasang ya. Shirabe teiru saichu des minasang. Seperti itu. Terus contoh lain lagi. Hiyo yosang ang ya, hiyo. Nah, hiyo itu biaya, yosang itu artinya adalah perkiraan. Hiyo yosang ang itu artinya adalah RAB ya minasang, kayak gitu. Hiyo yosang ang ni tsuite wa ima kento saichu desu. Kento no saichu desu gitu ya, atau kento shite iru saichu desu gitu minasang. Jadi mengenai RAB tersebut sekarang masih dipertimbangkan atau sedang tengah-tengahnya dipertimbangkan, kayak gitu ya. Sekali lagi, hiyo no yosang ang ni tsuite wa ima kento shite iru saichu desu gitu ya minasang, seperti itu. Contoh lagi, shiai no saichu ni ame ga futte shiai ga chushi ni narimashita gitu ya minasang ya. Shiai no saichu ni ame ga futte shiai ga chushi ni narimashita. Misalkan gitu ya. Pas banget lagi bertanding, lagi pertandingan gitu ya. Turun hujan lalu di cancel lah pertandingannya minasang. Seperti itu ya minasang, gampang. Sekali lagi rumusnya adalah teiru saichu atau kata benda no tambahin saichu. Secara maknanya artinya adalah pas banget lagi ada apa gitu ya, lalu apa, kayak gitu minasang. Seperti itu guys ya. Kita akan bahas bumpo sai, oke ya, sai minasang ya. Nanti kanjinya ada di video ini ya minasang. Dan rumusnya dulu ya minasang ya. Rumusnya itu bentuk kamus ru atau bentuk tak, biasanya tambahin sai, atau kata benda tambahin no sai minasang. Ini gampang aja sebetulnya, artinya mirip dengan toki minasang ya. Artinya pada saat apa, biasanya apa. Dan bedanya sama toki, ini biasanya sih digunakan untuk kata hyogeng minasang ya, alias bentuk-bentuk yang kaku, formal gitu ya, jarang diucapkan dalam kaiwa sehari-hari. Biasanya ya tadi formal tadi kondisinya gitu ya, kondisi formal biasanya sering digunakannya ketika waktu-waktu itu aja minasang. Tapi secara arti ini mirip toki minasangnya, bukan mirip ya, hampir sama bahkan minasang ya, ketika gitu. Makanya biasanya ya, terus satu lagi ciri-cirinya yang menyertainya biasanya ada bentuk perintah di ujungnya gitu ya, ada kudasai, ada onegai shimasu, kayak gitu minasang. Langsung saja ya contoh kalimatnya ya. Ryoko no sai paspoto o kanarazu jisang shite kudasai ya. Jisang itu sama dengan bawa ya minasang, jisang itu mochimasu gitu. Oke. Ryoko no sai ni kanarazu paspoto o jisang shite kudasai gitu ya. Ketika jalan-jalan harus pastikan selalu membawa paspor, kayak gitu minasang. Contoh lain lagi, sucho no sai kono renraku saki made gorenraku kudasai minasang gitu ya. Ketika dinas keluar kota, tolong hubungi nomor ini minasang ya. Sekali lagi ya, yaitu sucho no sai kono renraku saki made gorenraku kudasai gitu ya minasang. Ketika sucho atau ketika dinas keluar kota gitu minasang ya, tolong hubungi ke nomor ini minasang. Seperti itu. Contoh lain lagi, apa ya? Dekakeru sai kanarazu kage o shimete oite kudasai. Ketika pergi keluar, pastikan kunci
pintu, misalnya pastikan kunci. Misalnya contoh seperti itu. Tapi ya intinya sai ini mirip dengan toki, cuman dipakai kata hyogeng. Jadi ini hal yang sering dipakai di dalam bentuk-bentuk formal gitu, minasang ya. Agak katai, jarang dipakai dalam nichijou kaiwa, jarang minasang. Seperti itu. Tapi kalau misalkan seandainya ada soal begini nanti, atau dalam orang Jepang yang ngomong sai ini, berarti artinya seperti itu ya minasang. Tambahan referensi buat minasang. Yang kita bahas adalah sae minasang ya. Sae kalau sekarang sa dan minasang. Nah, ini kata biasanya adalah kata benda tambahin sae. Aduh, punten minasang, berisik pinggir jalan rumah saya. Oke. Jadi kata benda tambahin sae minasang. Nah, ini artinya adalah bahkan gitu ya, bahkan untuk menunjukkan titik terendah kayak gitu. Contohnya gini, udah setahun belajar bahasa Jepang gitu ya. Bahkan hiragana aja nggak tahu gitu ya. Itu untuk saite gitu ya, untuk yang paling rendah gitu, menunjukkannya seperti itu. Oke. Istri saya nggak bisa masak misalnya gitu ya. Bahkan telur pun gosong gitu misalnya contoh. Atau apalagi ya, dia tuh nggak peduli sama saya gitu ya, bahkan nama saya aja nggak inget gitu ya. Jadi hal-hal yang paling terburuk. Jadi saya itu artinya adalah bahkan minasang ya, kalau mau diartikan. Langsung contoh kalimat dalam bahasa Jepangnya minasang ya. Tuh, 1年間 gurai Nihongo o benkyou shita no ni gitu ya, padahal sudah 1 tahun belajar bahasa Jepang gitu ya. Hiragana sae kakenai gitu ya. Bahkan hiragana aja nggak bisa nulis gitu ya. Bahkan nulis hiragana aja nggak bisa gitu minasangnya. Padahal udah 1 tahun belajar bahasa Jepang kayak gitu minasang. Contohnya begitu. Kotoshi no shinyuu sain wa, kotoshi no shinyuu sain wa wado sae dekinakute komatte iru minasang ya. Karyawan baru tahun ini bahkan Word aja nggak bisa, gue kerepotan gitu ya. Gue kerepotan karena bahkan Word aja nggak bisa. Misalnya contoh seperti itu des. Contoh lain lagi deh minasang. Shoni 2 年間 hataraite iru no ni, padahal udah 2 tahun bekerja bersama gitu ya. Aduh, ada motor lagi ya. Padahal udah 2 tahun bekerja bersama. Watashi no namae sae gitu ya, oboete kurenai gitu ya. Padahal udah 2 tahun bekerja bersama, bahkan nama saya pun dia nggak inget kayak gitu minasangnya. Seperti itu. Jadi kata benda tambahin sae biasanya ujungnya itu adalah bentuk nai, dan biasanya juga untuk menunjukkan hal-hal yang paling saite. Oke, saite no koto arawasu hyogeng seperti itu. Contoh lain lagi ini desai ya minasang. Kodomo desai dekiru koto wa dekinai nante nasakenai yo minasang ya. Nggak bisa hal yang bahkan anak kecil pun nggak bisa itu. Oke, nggak bisa melakukan hal yang bahkan anak kecil pun bisa, itu nasakenai. Nasakenai itu nggak habis pikir lah minasang. Kacida kalau bahasa Belandanya ya, kacida kalau bahasa Belandanya. Jadi minasang, bumpo sae tambahin bentuk ba alias bentuk jokenkei ya, bentuk ba reba rareba kayak gitulah ya minasang. Dan rumusnya dulu minasangnya, rumusnya kalau misalkan kata kerja gitu ya, kata kerja itu biasanya masnya dicoret, dihapus, diganti dengan sae tambahin bentuk ba gitu ya. Terus kalau misalkan kata benda tinggal nambahin benda, tambahin sae tambahin ba kayak gitu. Nah, mungkin kalau di penjelasan ini minasang masih belum ngeh ya kayak gimana caranya, nanti kita akan bahas di Reibung ya. Langsung aja contohnya ya. Kono hon o yomi sae sureba sono mondai ni tsuite wakaru to omoimasu. Jadi arti dari sae ini artinya adalah gini minasang. Jadi kalau ada syarat ini pasti di belakangnya nggak akan ada masalah apa-apa kok. Nah, tadi contoh kalimat tadi, kono hon o yomi sae sureba, gitu ya. Kalau baca buku ini, sono mondai ni tsuite wakaru to omoimasu. Misalkan kayak gitu ya. Kalau kalau dengan membaca buku ini, gitu, minasang akan paham mondai atau masalah tersebut, kayak gitu. Oke, jikang sae areba, jikang sae areba, sono party ni ikimasu yo, ya. Kalau ada waktu gitu ya, kalau seandainya, kalau jadi ada syaratnya ya, kalau
syarat ada waktu ini terpenuhi gitu ya minasang, part ini ikimasu gitu ya. Kalau saya punya waktu, saya akan pergi ke pesta kayak gitu. Contoh lain lagi ya. Gakusei no tensu ga sai yokereba gitu ya. Kalau nilai murid bagus, watashi wa okoranai. Watashi wa okoranai. Kayak gitu ya. Saya nggak akan marah kalau seandainya syarat bahwa nilai gakusei bagus gitu menasang. Contoh lain lagi ya. Gohan sae taberarereba okane mochi ni naranakute mo ii. Kalau bisa makan, saya nggak usah jadi orang kaya juga nggak apa-apa kayak gitu minasang. Jadi sae tambahin ba ini artinya adalah kalau ya, ba ini sendiri artinya adalah kalau minasang ya. Kalau syarat ini terpenuhi, nggak akan ada masalah apa-apa kok di belakangnya kayak gitu minasang. Contoh tadi ya, gohan sae taberarereba okane mochi ni naranakute mo ii yo boku wa gitu ya. Saya nggak usah jadi orang kaya juga nggak masalah kalau bisa makan. Oke, cukup dengan bisa makan aja, saya nggak usah jadi orang kaya. Misalnya contoh seperti itu. Contoh lain lagi ya. Hito wa sae yasashikereba okane mochi janakute mo iyo, kayak gitu minasang ya. Kalau orang itu baik ya, saya nggak usah orang kaya juga nggak apa-apa kayak gitu minasang. Contoh lain lagi. Boku no risou teki na kekkon aite wa ryori sae tsukurereba mondai nai desu gitu ya minasang. Calon pengantin atau calon istri, calon suami, calon pasangan gitu yang ideal buat saya adalah ryori sae tsukurereba, kalau bisa masak gitu ya, kalau memenuhi syarat bisa masak, mondai nai desu gitu ya, nggak akan jadi masalah kok. Intinya menekankan poin tersebut minasang. Oke? Bisa dipahami ya? Memang agak rumit sebetulnya, dengan bentuk tara atau dengan bentuk ba aja nggak usah pakai sae, itu sebetulnya udah cukup minasang karena bentuk jokengkei. Tapi ini untuk menekankan aja minasang ya. Kalau ada dengan sae gitu ya, itu artinya adalah sama saja. Oke? Minasang, seperti itu des. Minasang kono doga o sae mite kurereba wakaru to omoimasu. Oke? Kono doga o mite sae ireba, bisa tuh gitu juga minasangnya. Kono doga o mite sae ireba. Nah, jadi mite imas ya. Mite imas, di tengah mite-nya itu kita kasih sae dulu, lalu imasnya kita ubah ke jokengkei. Oke, kono doga o mite sae ireba bunpo no kaisetsu ga wakaru to omoimasu gitu ya minasang, seperti itu. Kalau minasang nonton video ini, menurut saya sih insya Allah bisa paham bumponya kayak gitu. Mungkin ya. Dan langsung saja minasang tanpa berlama-lama, bumpo kali ini adalah bumpo bentuk kamusru tambahin shikanai. Oke, rumusnya bentuk kamusru tambahin shikanai. Sebetulnya di N4 juga ada, tapi di N3 juga masih keluar, masih perlu juga untuk dibahas. Oke, rumusnya langsung tadi bentuk U tambahin shikanai, yang artinya ya bahasa Belanda nih artinya minasangnya. Artinya adalah dijk te dijk kudu dijk. Minasangnya bahasa Belanda. Oke. Dijk te dijk kudu dijk. Artinya adalah mau nggak mau harus ngapain ya. Contoh kalimatnya langsung. Raishu shiken dakara isshoukensei benkyou suru shikanai gitu ya. Raishu shiken dakara isshoukensei benkyou suru shikanai gitu ya. Karena minggu depan ujian, mau tidak mau harus belajar sungguh-sungguh kayak gitu ya. Gambaru shikanai, mau nggak mau harus berusaha. Seperti itu des. Kono akaji wa tsuzuku you de areba, kalau kerugian ini terus berlanjut gitu ya, mise o shimeru shikanai, mau nggak mau harus tutup toko kayak gitu minasangnya. Dijk te dijk kudu dijk, nutup toko gitu minasang bahasa Belandanya ya. Seperti itu des. Mou yakusoku shita kara yaru shikanai. Oke, mou yakusoku shita kara yaru shikanai gitu ya. Karena udah janji, mau nggak mau harus melakukan. Oke, karena udah janji, dijk te dijk kudu digawean gitu ya minasang bahasa Belandanya. Gitu aja minasang, mudah-mudahan mudah dipahami. Bumpo janai desu ka atau janai gitu ya. Janai desu ka minasang. Rumusnya dulu ya minasang. Kalau kata benda langsung saja tambahin janai desu ka, atau kata
tambahin kalau mau menekankan itu kan ada nan janai desu ka gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kata sifatnya juga sama, boleh tambahin nan janai desu ka atau langsung tabrak pakai janai desu ka juga boleh. Contohnya, kantan janai desu ka gitu ya. Kantan nan janai desu ka gitu minasang. Kalau kata sifat i langsung saja ditambahin janai desu ka. Kalau kata kerja itu pakai rumus bentuk futsuke, tambahin janai desu ka. Contohnya gini, Najwa Shihab wa kisha nan janai desu ka? Bukannya Najwa Shihab adalah wartawan gitu misalnya. Jadi, bukannya Najwa Shihab wartawan ya gitu. Jadi, artinya bertanya dengan cara bukankah gitu ya. Karena jana itu kan bukan. Nah, ini untuk memastikan atau si pembicara sedang sedang memastikan gitu ya, karena ngerasa nggak yakin gitu minasang. Itu kino ame datang janai desu ka? Kino ame datang janai desu ka? Gitu misalnya, bukannya kemarin hujan ya? Kayak gitu minasang. Terus engo te kantan janai desu ka? Nande ano hito wa fugokaku dattan daro? Misalkan gitu ya. Engo te kantan nan janai desu ka? Nande ano hito wa fugokaku dattan deshou ka? Misalkan kayak gitu ya. Bukannya ente mah gampang ya? Kenapa ya dia nggak lulus? Nah, kayak gitu. Jadi, bukannya, nah, bla bla bla. Kayak gitu, des. Itu kalau kata sifatnya. Kalau misalkan kata sifat i, Lamborghini wa takai janai desu ka? Ya, Lamborghini wa takai janai desu ka? Gitu ya. Bukannya Lamborghini mahal ya? Nande ano hito wa Lamborghini kattan daro? Okanemochi nan janai no? Gitu ya. Okanemochi nan janai no? Gitu ya. Bukannya dia itu orang kaya ya. Jadi gimana sih ya, favorit banget ya minasang. Kita cari contoh yang lain deh. Asoko de asobuっていうのは、asoko de asobuっていうのは危ないじゃないですか. Gitu ya. Seperti itu. Bermain di sini bukannya bahaya ya gitu minasang. Contohnya gitu lah. Contoh lain lagi kalau kata kerja. Enyon gokaku shita tte fudan nichijou kaiwa dekiruんじゃないですか gitu ya. Orang yang sudah lulus N4 itu bukannya bisa kaiwa sehari-hari ya? Kayak gitu minasang. So iu koto desu. Jadi janai desu ka itu bukan artinya bukan gitu, tapi bertanya dengan memastikan. Bukannya gini ya, bukannya gitu ya. Kita sebetulnya punya pendapat, punya pikiran, tapi kita belum pasti aja gitu minasang, nggak yakin gitu. Seperti itu. iPhone te takai janai desu ka? Nande, sashin ga dame daro? Misalkan gitu ya. Bukannya iPhone mahal ya, kenapa fotonya nggak bagus? Misalnya seperti itu ya. Ini nggak, iPhone bagus kok fotonya. Gitu, minasang. Oke? Seperti itu des. 技能実習生って3年間日本に暮らしていて、タコさん日本人と会話するんじゃないですか。gitu ya. なぜ帰ってきた人はそんなに日本語が上手じゃないの? Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Bukannya magang itu 3 tahun di Jepang terus ngobrol sama orang Jepang ya. Kenapa ketika pulang nggak begitu pintar? Misalnya contoh seperti itu. Ore mitai ne. Watashi mitai na ito wa 3年間日本で暮らしているんですけれども、日本から帰ってきてもなかなか日本語がわからなかったんですよ、私。はい、seperti itu. Jadi janai desu ka itu cara bertanya dengan kata bukannya apa ya gitu, seperti itu des. Oke? Bumpo zuni. Nah, tapi sebelum ke sana kita masuk dulu dengan bentuk naide minasang ya. Jadi kalau di N4 kita belajar tentang naide yang dengan tanpa atau nggak ngapain. Misalkan gini, kangai naide hanashite wa ikemasen gitu ya. Tidak boleh berbicara tanpa berpikir kayak gitu. Terus tabenai de gakko e ikimashita gitu ya. Pergi ke Jepang, pergi ke sekolahan dengan tanpa makan dulu tuh kayak gitu minasang. Megane o kakenai de yomu koto ga dekimasen gitu ya. Saya nggak bisa baca gitu ya dengan tanpa menggunakan kacamata. Misalkan kayak gitu ya. Megane o kakenai de yomu koto ga dekimasen. Jadi arti adalah saya tidak bisa baca dengan tanpa menggunakan kacamata. Dan kali ini yang akan kita bahas di video kali ini adalah bentuk lain daripada naide yang dengan tanpa tadi,
yaitu bentuk zuni minasang. Ini artinya sama dengan naide, cuman agak cenderung ke katai ya, agak formal, agak kaku lah minasang, seperti itu. Jadi caranya adalah, kalau kata kerja pertama, gitu ya, sebelum masnya itu ichiri bini miki gishi, yang sebelum masnya diganti menjadi watarabanama kagasa. Tambahin zu ni, minasangnya tambahin zu ni. Contoh kaimas, jadinya kawazu ni, gitu. Terus tachimas, jadinya tatazu ni, kayak gitu. Ichiri, misalkan kaerimas gitu ya, kaerazu ni gitu, jadi ri-nya jadi ra gitu minasang. Terus binimi, nah binimi berarti tobimas tobazu ni gitu. Terus shinimas shinazu ni, kayak gitu. Yomimas yomazu ni gitu. Terus kakimas kakazu ni. Oyogimas oyogazu ni gitu. Terus hanashimas hanasazu ni. Jadi kalau kata kerja pertama yang deret ichiri bini miki gishi kita ganti itu ya. Oke, ichiri bini miki gishi sebelum masnya kita ganti jadi watarabanama kagasa, tambahin zu ni gitu minasang. Kalau kata kerja kedua gampang aja, tinggal coret, tinggal buang masnya diganti dengan zu ni. Tabe zu ni, kangae zu ni, oshie zu ni, dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau kata kerja ketiga itu shimasnya, oke, shimasunya kita buang, kita coret, kita ganti dengan sezu ni minasang. Artinya sama dengan naide, kayak gitu. Contoh tadi ya, pergi ke sekolah ya tanpa makan pagi gitu ya. Asa gohan o tabenai de gakko e ikimasu. Itu bisa dengan asa gohan o tabezu ni gakko e ikimasu. Kayak gitu minasang. Terus apalagi ya? Renshu sezu ni, oke, renshu sezu ni shiai ni demasu gitu ya. Keluar di pertandingan, oke, keluar maksudnya ikut pertandingan tanpa renshu gitu ya. Renshu sezu ni shiai ni demasu ya. Saya ikut pertandingan tanpa latihan gitu minasang. Seperti itu. Contoh lain lagi ya. Manuaru o mizu ni, oke, manuaru o mizu ni kono dogu o tsukaimasu gitu minasang ya. Saya menggunakan perkakas ini tanpa melihat manual booknya gitu minasang. Seperti itu deh. Terus apalagi ya? Bachiku o kizu ni, ya bachiku o kizu ni kayak gini deh mas gitu minasang ya. Saya ikut rapat gitu tanpa menggunakan batik misalnya, contoh seperti itu. Megane o kakezu ni yomu koto ga dekimasen gitu ya. Saya nggak bisa baca tanpa menggunakan kacamata. Kayak gitu minasang ya. Seperti itu deh. Jadi ini mataku onaji gurai desu ne. Naide toいう文法と全く同じです。違うのはズニの方が硬い表現だと思います。皆さんseperti itu. Bang aja ngapalinnya minasang seide ya. Seide itu artinya adalah gara-gara minasang. Rumusnya sederhana. Kalau kata kerja itu bentuk biasa, bentuk u, bentuk nai, bentuk ta, dan lain sebagainya, tambahin seide. Kalau misalkan kata sifat, nah misalkan pakai na seide gitu ya. Terus kalau misalkan kata sifat i, langsung aja tambahin seide. Kalau kata benda, tambahin partikel no dulu, baru tambahin seide. Artinya adalah gara-gara bla bla bla. Jadi bla 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 gitu ya. Dan artinya pasti setelah seide ini adalah suatu kondisi yang negatif yang tidak diharapkan minasang. Seperti itu des. Gara-gara masuk angin saya nggak bisa fokus ujian misalkan gitu. Nah, masuk angin apa? Kaze no seide boleh. Kaze no seide shiken no toki ni shuchū dekinakatta. Kayak gitu ya. Atau kaze o hiita seide gitu ya. Shiken no toki ni shuchū dekinakatta. Kayak gitu. Itu boleh minasan. Terus misalkan gampang ya. Taichou ga warui sei de yakusoku shita menkai ni iku koto ga dekimasen. Misalkan kayak gitu. Gara-gara
badan saya sakit gitu ya, saya tidak bisa pergi, saya tidak pergi ke pertemuan yang sudah dijanjikan, misalkan seperti itu ya. Benar nggak sih bahasa Jepangnya? Seperti itu, des. Contoh lain lagi, kanojo no sei de watashi wa onna ga kirai ni narimasu. Misalkan ya, watashi wa onna ga kirai ni narimasu. Misalkan contoh aja ini misalnya, gara-gara dia tuh jadi gue jadi benci sama perempuan. Nah, misalnya contoh seperti itu. Contoh lain lagi, tetsuya shita sei de, Jugyo no toki ni nemuku natte kitan desu. Kayak gitu ya. Gara-gara begadang, tetsuya shita sei de, gara-gara begadang, Jugyo no toki ni Jugyo chu nemukatta desu. Gitu ya. Gara-gara begadang, ketika pelajaran saya ngantuk, minasang. Seperti itu, gampang banget ya, minasang. Oke, bla 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 tambahin seide, dan ini gara-gara. Yang namanya gara-gara pasti ujungnya itu adalah negatif, minasang. Seperti itu, des. Kita akan bahas bumpo yang gampang, minasang ya, yaitu bumpo tagarimas. Rumusnya itu sendiri, kata kerja masu, oke. Kata kerja i gitu, minasang ya. Masu, dua huruf ini kita hilangkan, kita tendang, kita tajong, kita alungkan. Kalau bahasa Belandanya mah, minasang ya. Kita ganti dengan tagarimas. Nah, sebetulnya ini sama aja dengan bentuk tai des, yang artinya ingin melakukan sesuatu, minasang. Tapi ini untuk menjelaskan keinginan orang ketiga, minasang. Nah, sebelum itu mungkin kita perlu review ya, minasang. Jadi keinginan itu dalam bahasa Jepang itu ada dua, minasang. Satu, keinginan memiliki sesuatu, itu pakai hoshi des, gitu ya. Kedua, keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini, minasang, kita akan menjelaskan keinginan dari orang ketiga, alias pihak ketiga, alias orang yang tidak ada dalam percakapan kita, minasang, oke? Misalnya, aku dan kamu lagi ngomongin keinginannya dia, gitu, minasang. Saya sama minasang lagi ngobrol nih, oke? Lagi ngobrolin tentang keinginan orang lain, oke? Kalau keinginan saya, misalkan ingin pergi, ya udah ikitai aja. Kalau minasang ingin pergi, berarti ya ikitai aja, gitu. Tapi kalau keinginan pihak ketiga yang tidak ada dalam percakapan kita, itu pakainya tagarimas, minasang, oke? Sebetulnya gitu. Ya, contoh, tabemas. Kalau ingin ya tabetai, oke? Nah, kalau i-nya dihilangin, dicoret, diganti dengan garimas, artinya adalah keinginan pihak ketiga. Tabemas, tabetai, tabetagarimas, gitu. Oke? Tabemas ingin makan, tabetai, tabemas makan, tabetai ingin makan, gitu ya. Tabetagarimas ingin makan pihak ketiga, gitu, minasang. Oke? Atau ada perbedaan lain, minasang, antara tabetai dengan tabetagarimas. Perbedaannya gini. Jadi kalau tabetai des itu kan boleh pakai contoh gohang o tabetai des, gitu ya. Itu gohang ga tabetai des juga boleh, minasang. Karena ingin makan itu bukan aktivitas, maka nggak pakai partikel wo, minasang. Nah, kalau garimas ini, tagarimas ini, dianggap sebagai aktivitas, jadinya pakai partikel wo, minasang, gitu. Contoh, sushi o tabemas, oke? Sushi wo tabetai des boleh, sushi ga tabetai des juga silahkan. Tapi kalau tagarimas itu pakainya sushi wo tabetagarimas, pakai wo aja. Sebaiknya pakai wo, nggak pakai partikel ga, minasang. Seperti itu, des. Oke? Gampang ya. Jadi garimas ini adalah untuk untuk mengungkapkan keinginan dari pihak ketiga, minasang. Nah, sama dengan hoshi yang ingin memiliki, gitu ya. Ingin memiliki. Jadi gini, pengen punya pacar. Berarti bahasa Jepangnya adalah koibito ga hoshi des, gitu ya. Kalau belum paham ini, silakan cari aja di Kinoko Short 4 ya, minasang. Pengen punya pacar, berarti koibito ga hoshi des. Pengen punya anak, kodomo ga hoshi des. Pengen punya mobil, pengen punya apapun itu pakainya kata benda, oke? Benda yang kita inginkan, tambahin ga, tambahin hoshi des. Itu kalau misalkan pihak pertama atau pihak kedua. Tapi kalau mengungkapkan keinginan pihak ketiga, contoh, istri saya pengen rumah. Istri saya pengen rumah. Tsumawa ie o hoshigarimas. Itu, minasang. Kayak gitu. Saya pengen, pengen pergi keluar. Itu,
Watashi wa dekaketai desu. Dekaketai desu. Anata mo dekaketai desu ka? Gitu ya. Tapi kalau tsuma wa dekaketagarimasu. Gitu minasan. Karena dalam percakapan kita tsuma ini adalah orang ketiga. Kayak gitu deh minasan. Mudah-mudahan gampang dipahami ya. Langsung masuk ke contoh kalimat. Gyakusei ga kaeritagatte imasu ga. Oke, siswa gitu ya, siswa pengen pulang gitu ya, siswa pengen pulang, tapi gitu ya, sensei no hanashi wa nagakute nakanaka kaeremasen, misalkan ya, karena obrolannya sensei panjang gitu ya, jadi nggak bisa pulang-pulang, kayak gitu minasan. Oke desu ka? Seperti itu. Bumpo dake. Nah, dake ini minasan artinya kan hanya ya, cuma gitu ya. Kalau di awal-awal belajar N5 atau belajar N4. Nah, tapi di sini dake-nya rumusnya dulu ya minasan. Rumusnya itu biasanya kata kerja bentuk kamus ru tambahin dake atau kata sifat na juga bisa, tapi beberapa kotoba aja mungkin sukina dake oke gitu. Terus kalau misalkan kata sifat juga lebih ke keinginan sih minasangnya, bentuk tai tambahin dake kayak gitu. Nah, di sini artinya adalah sebanyak-banyaknya sampai habis gitu ya. Contoh gini, contoh kalimat deh ya biar langsung paham. Tabe hodai desu kara tabetai dake tabete kudasai gitu minasang ya. Karena all you can eat gitu ya. Karena tabe hodai itu boleh makan semuanya, boleh makan sepuasnya ya. Karena tabe hodai tabetai dake tabete kudasai gitu ya. Silahkan makan, tolong makan seenaknya lu makan deh gitu ya minasan. Sepuas-puasnya, semaunya kamu makan gitu minasan. Itu dake ya minasan. Jadi ini kata kerja bentuk kamus ru atau bentuk tai tambahin dake kayak gitu. Sebatas apa gitu ya. Dekiru dake. Nah, dekiru dake kan minasan sering tuh dengar kata dekiru dake. Nah, dekiru dake itu artinya adalah sebisanya gitu ya. Dekiru dake sebisa mungkin. Nah, gitu misalnya. Dekiru dake mainichi undo suru you ni shite kudasai. Dekiru dake mainichi undo suru you ni shite kudasai. Sebisa mungkin setiap hari olahraga. Jadi sebisanya gitu sampai batas lah gitu minasan. Seperti itu. Contoh lain lagi itu yareru dake no koto wa yatta. Yareru dake no koto wa yatta. Atau kekka o matsu bakari desu. Oke. Atau wa kekka o matsu bakari desu. Oke. Pabuliti ya minasan. Sekali lagi. Yareru dake no koto wa yarimashita. Atau wa kekka o matsu bakari desu. Gitu ya. Kita sudah melakukan hal yang sudah bisa kita lakukan. Oke. Kita sudah melakukan hal yang sudah sebatas kita bisa lakukan gitu minasan. Atau wa kekka o matsu bakari desu gitu ya. Sisanya tinggal nunggu hasilnya aja. Kayak gitu minasan. Oke? Seperti itu. Nakitai dake naitara ki ga haremashita. Nakitai dake naitara ki ga haremashita gitu ya. Kalau kita menangis sepuas-puasnya menangis gitu ya. Sepuas-puasnya menangis. Nakitai dake naitara. Kalau kita menangis sepuas-puasnya kita menangis gitu ya. Ki ga haremashita. Perasaan kita jadi cerah gitu, jadi plong kayak gitu minasan. Paham nggak sih? Nah, jadi sederhananya apalin aja contoh kalimatnya ya. Tabetai dake tabete kudasai. Kikitai dake kite kudasai. Sensei ga iru kara kikitai dake kite kudasai. Nah, biasanya kikitai dake kite kudasai. Nah, biasanya gitu minasan. Jadi ada kikitai dake. Nah, biasanya diulangi lagi katanya gitu. Biasanya sih ya, seperti itu yang sudah saya alami gitu. Ya, sensei ga iru kara kikitai dake kite gitu ya. Karena ada sensei, silahkan tanya sepuas-puasnya kamu pengen nanya gitu minasan. Seperti itu des. Netflix wa misalkan Netflix wa harattara miru dake miru koto ga dekimasu. Netflix kalau udah bayar itu kita bisa nonton sepuas-puasnya kita nonton gitu minasan ya. Mudah-mudahan gampang dipahami sama minasan. Dan kali ini kita akan bahas bumpo dake de naku atau dake de wa naku atau dake janaku bla 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 mo bla 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 bla. Nah, artinya gampang banget. Bukan hanya bla bla bla, tapi ini juga bla bla bla. Misalkan gini contohnya.
Afgan bukan cuma keren, tapi suaranya bagus. Oke. Jadi, apa ya? Ada informasi yang kita sama-sama ketahui bersama. Nah, bukan cuma itu loh, gitu ya. Ada informasi lain lagi juga yang saya akan share ke minasang, gitu. Oke? Minasang, ya. Contohnya, Afgan wa kakkoi dake de wa naku, koe mo ii desu. Oke, seperti itu. Afgan bukan cuma kakoi, bukan cuma keren, tapi koe mo ii desu, tapi suaranya juga bagus, gitu desu, minasang ya. Contoh lain lagi, toshokan de hon ga karirareru dake de naku, benkyou mo dekimasu. Nah, de wa naku tuh biasanya pasti ada mo belakangnya. Oke, toshokan de hon ga karirareru dake de wa naku, dake de naku, dake ja naku, silahkan minasang ya. Benkyou mo dekimasu. Aduh, gomenasai minasang ya kalau ada suara-suara bising. Hai, moshiwake nai desu. Ya, di toshokan, di perpustakaan, toshokan de hon ga karirareru dake de naku. Nah, di perpustakaan bukan cuma bisa pinjam buku, tapi benkyou mo dekimasu, gitu ya. Tapi bisa juga belajar. Kayak gitu des. Contoh lain lagi ya, biar banyak ya contohnya. Netflix wa iro-iro na doga ga aru dake de wa naku, gitu ya. Netflix bukan cuma ada film aja, gitu ya, misalnya. Ongaku mo kikeru. Oke, bisa dengerin musik juga, misalnya contoh gitu kan. Setahu kita Netflix kan lagu ya, minasang. Tapi saya punya info lain loh, gitu. Infonya apa? Kayak ongaku mo kikeru, gitu. Bisa dengerin musik juga. Misal contohnya seperti itu des. Oke. One Piece wa Nihon dake janaku, sekai juu ni mo shirarete iru. Gitu ya, sekai juu ni mo shirarete iru. One Piece bukan cuma di Jepang, tapi diketahui di seluruh dunia. Misalnya seperti itu. One Piece wa kodomo dake janaku, otona mo suki desu. Gitu ya. One Piece bukan cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga suka, minasang. Tapi rata-rata pecinta One Piece itu udah pada dewasa ya, minasang. Termasuk saya. Buat nakama, minasang, halo. Dan kali ini kita akan bahas bumpo tatoe, tambahin bla 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 bla, dan di situ selalu bentuk temo ya. Bentuk temo ini boleh kalau misalkan kata benda atau kata sifat, berarti temonya jadi demo ya. Tatoe hansamu demo, tatoe bijing demo misalnya, gitu ya. Kalau misalkan kata sifat i, berarti i-nya kita coret, kita ganti dengan kutemo. Tatoe takakutemo misalnya, gitu ya. Kalau misalkan kata kerja, tentu kita pakai bentuk t aja, tk tambahin mo, gitu, minasang. Artinya, kalau seandainya walaupun ya, kalaupun bla 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 bla, gitu ya. Kalaupun bla bla bla, kalau seandainya titik-titik pun, gitulah minasang ya. Arti yang gampangnya gitu. Kalau seandainya titik-titik pun, akan titik-titik, misalkan kayak gitu. Contohnya langsung deh kata benda ya. Oke, tatoe bijing demo yasashiku nakattara iya desu, gitu ya. Kalau seandainya cantik pun, kalau nggak baik ya nggak mau, kayak gitu misalnya, contoh ya, minasang. Terus kalau kata sifatnya berarti tatoe taihen demo, walaupun seandainya taihen, gitu ya, repot, gitu ya. Jibun ga kimeta koto dakara saigo made yaritsukushimasu, misalkan, gitu ya. Seperti itu. Kalaupun seandainya taihen, kalaupun seandainya repot, berat, gitu ya. Jibun ga kimeta koto dakara, karena kita yang memutuskan, oke, saya akan lakukan sampai akhir, yaritsukushimasu, misalkan seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kata sifat iya, iPhone 16 wa, misalkan ya, iPhone 16 ya. Tatoe takakute mo, kalaupun seandainya mahal pun, itu kaitakatta mono nanode kaimasu. Karena barang yang ingin saya beli, gitu ya, yang telah ingin saya beli, saya akan beli, gitu ya, meskipun mahal, gitu, minasang ya. Seperti itu. Contoh lain lagi ya, bentuk kata kerja sekarang ya, bentuk kata kerja. Tatoe oya ni hantai sarete mo, ya. Tatoe oya ni hantai sarete mo,
Kalaupun seandainya ditentang ya, ditentang oleh oya, oleh orang tua gitu ya. Tatoe oya ni hantai sarete mo, Nihon e iku koto wa mou kimeta koto dakara ikimasu gitu ya. Atau gampangnya gini, tatoe oya ni hantai sarete mo, Nihon e iku koto ni shimasu gitu ya, minasan. Kalaupun seandainya ditentang oleh orang tua, saya akan memutuskan pergi ke Jepang. Misalnya gitu, des. Seperti itu des, minasan ya. Tatoe pasti tambahin temo, minasan. Mirip sih dengan ikura, mirip sih dengan ikani, minasan. Hampir mirip, minasan. Bentuk tak tambahin tokoro. Di N4 kemarin kita udah bahas tak tokoro versus tak bakari yang baru saja. Apa bedanya? Minasan bisa lihat di Kinoko Short N4. Dan kali ini tak tokoro yang akan kita bahas di N3 ini adalah untuk menjelaskan kita mikirin A nih gitu ya, tapi pas setelah dilakukan A ternyata gini gitu. Jadi pas saya titik-titik, nah tak tokoro ini artinya adalah pas saya titik-titik titik-titik gitu. Nah pas saya mengira ada A gitu, ternyata ada B kayak gitu, minasan ya. Seperti apa? Langsung aja biar paham, langsung ke contoh kalimatnya, minasan. Kalimatnya kita spontan aja buat di sini ya, minasan. Isha ni soudan shita tokoro, oke, isha ni soudan shita tokoro, shujutsu ga hitsuyou to naru. Nah, gitu ya. Contohnya, isha ni soudan shita tokoro, shujutsu ga hitsuyou da to iwaremashita. Misalkan gitu. Pas saya musyawarah ke dokter, ternyata dikatain bahwa perlu untuk operasi. Jadi itu kan hal yang mengagetkan, hal yang di luar perkiraan sebelumnya. Kayak gitu. Contoh lain lagi deh. Raishu bari e ikou to omotte itan desu kedo, tenki yohou shirabete mitara, raishu no tenki ga warui sou desu. Misalkan kayak gitu ya. Saya bermaksud untuk pergi ke Bali gitu ya. Pas dicek ke Tenki Yoho, ke apa namanya, ke Nandaro, ke ramalan cuaca gitu ya, ke perakiraan cuaca, ternyata cuacanya jelek, minasan kayak gitu. Itu jadi lemot begini, minasan sumimasen. Berikutnya lagi, taterareta bakari no restoran ni itte mita tokoro, sugoku oishikatta node osusume shimasu gitu, minasan ya. Pas saya pergi ke restoran yang baru dibangun, ternyata enak, minasan. Jadi saya merekomendasikan buat minasan. Kayak gitu, minasan. Oke? Seperti itu. Itu GFT basic o uketa tokoro muzukashi to omoimasu gitu ya. Misalnya pas ikut GFT basic, ternyata sulit ya gitu. Jadi di pikiran kita awalnya gampang, pas ternyata ikutan ada hal lain kayak gitu, minasan. Jadi tak tokoro di sini bukan baru saja, tapi melainkan apa namanya, ketika kita memikirkan sebuah kita memperkirakan A, ternyata yang ada malah B kayak gitu, minasan. Oke, seperti itu des. Omoshiroi ka to omotan da kedo, sono eiga o mita tokoro sonna ni omoshiroku nai to omoimasu gitu ya, minasan. Gue pikir sih filmnya bagus gitu. Pas nyoba nonton ternyata biasa-biasa aja gitu. Jadi perkiraan kita kan kayaknya rame nih gitu. Pas ketika kita nonton ternyata di luar dugaan kita. Jadi ini untuk apa ya, yosogai o arawasu hyogen da to omoimasu gitu ya, minasan. Jadi ini untuk menunjukkan sesuatu hal yang di luar ekspektasi kayak gitu, minasan. Mudah-mudahan gampang dipahami ya sama minasan. Coba minasan terus di kolom komentar contoh kalimatnya. Ya, itulah nanti ada di video ini, minasan. Dan kali ini kita akan bahas bumpo tabini, minasan. Oke, langsung ke rumusnya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk kamu seru tambahin tabini, atau kata benda tambahin partikel no tabini, yang artinya adalah setiap kali gitu ya. Tiap kali ngapain pasti ngapain. Kayak gitu. Misalnya contoh deh langsung. Kaigai ryoko no tabi ni tomodachi ga dekiru gitu ya. Setiap kali jalan-jalan ke luar negeri, saya punya temen. Misalnya seperti itu. Contoh lain lagi. Kono ongaku o kiku tabi ni, tiap kali dengar lagu ini, mukashi no koto o omoidashita. Oke? Mukashi no koto o omoidashita. Setiap kali dengar lagu ini,
saya teringat dengan hal yang di masa lalu kayak gitu minasang. Contoh lain lagi, kono eiga o miru tabi ni, namida ga tomarimasen, namida ga tomarimasen gitu ya. Setiap kali nonton film ini, kono eiga o miru tabi ni, setiap kali nonton film ini, air mata saya tidak bisa berhenti. Aku selalu tersenyum saat hujan turun. Nah, gitu misalkan contoh ya. Setiap kali hujan turun. Ame ga furu tabi ni ureshii kimochi ni narimasu. Gitu ya. Setiap kali turun hujan, saya menjadi menjadi seneng aja kayak gitu. Minasang. Oke desu ka? Seperti itu. Watashi wa kai o taberu tabi ni alergi ga hassei suru. Ya, saya tiap kali makan kerang itu terjadi alergi misalkan seperti itu. Ya, kinoko ribbon o miru tabi ni atarashii bunpo ga wakaru you ni natta gitu ya. Setiap kali nonton Kinoko Ribbon jadi tahu bumpo baru misalnya seperti itu des. Ya, minasang itu aja gampang ya. Bentuk kamu seru tambahin tabini atau kata benda pakai partikel no tambahin tabini yang artinya adalah setiap kali kita ngapain pasti apa gitu minasang. Tadi contoh sederhananya adalah kono ongaku o kiku tabini mukashi no koto o omoidashimashita gitu ya. Misalkan seperti itu. Tiap kali dengar lagu ini saya teringat dengan kenangan masa lalu. Kayak gitu des. Kali ini kita akan bahas tameni. Setelah sebelumnya kita bahas tabini, sekarang bahasnya tameni. Tapi tameni di N4 kemarin kita kan sudah belajarnya adalah demi atau untuk ya. Kazoku no tameni gambarimasu. Oke, saya bersungguh-sungguh untuk keluarga. Nihon e iku tameni ima gambatte nihongo o benkyou shite imasu. Oke, untuk pergi ke Jepang atau demi pergi ke Jepang, saya sekarang belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang kemarin tameninya itu. Nah, selain itu, tamen ini punya arti yang artinya adalah karena juga, minasang. Dan biasanya lebih di bungo bahasa tulisan ya, atau bahasa lebih formal ketimbang kara ataupun node. Ya, tameni di sini bisa bermakna karena juga, minasang ya. Mungkin kalau dibandingin dengan node atau dengan kara, ini lebih formal aja kedengarannya seperti itu. Jadi, nanti kalau misalnya dengar tameni di N3 itu, tidak selalu artinya adalah untuk atau demi. Bisa juga artinya adalah karena. Nah, kita lihat aja konteksnya. Kalau misalkan ternyata kalimatnya seperti ini, Nihon e iku tameni gambatte nihongo o benkyou shite imasu. Berarti, tameni di situ artinya adalah demi atau untuk. Nah, sedangkan kalau misalkan o ame no tame shiai ga chushi ni narimashita misalkan ya. O ame no tame shiai ga chushi ni narimashita. Artinya di situ bisa berarti tamenya itu pasti bukan untuk atau demi. Kan nggak nyambung ya. Oke, demi hujan besar pertandingannya ditunda gitu nggak mungkin. Nah, di situ artinya adalah karena o ame no tame ni shiai ga chushi ni narimashita. Kayak gitu minasang. Oh ya, langsung saja nih, tameni yang demi dan tameni yang karena bedanya apa? Kalau tameni yang demi atau untuk yang di N4 kita bahas, itu biasanya rumusnya cuma kata kerja bentuk kamu seru, tambahin tameni, atau kata benda tambahin no tameni. Sedangkan di sini, minasang bebas, futsuke. Bisa nai, bisa ru, bisa ta. Kalau kata kerja ya, bisa te, iru, dan seterusnya. Kalau kata sifat juga bisa. Kata sifat na berarti pakai tameni. Kalau misalkan kata sifat i langsung aja tabrak tambahin tameni. Kata benda juga bisa. Oke, kalau kata benda mirip sama aja rumusnya pakai no tameni. Seperti itu. Langsung saja contoh kalimatnya minasang. Jiko no tame ni densha ga okuremashita. Misalkan ya, jiko no tame ni densha ga okuremashita. Karena kecelakaan keretanya terlambat gitu minasang. Oke. Tetsuya shita tame asa osoku okimashita. Gitu ya. Karena semalam begadang, oke. Tetsuya shita tame karena begadang. Yofukashi shita tame boleh ya. Tetsuya boleh, yofukashi juga silakan ya, begadang minasang ya. Tetsuya shita tame asa osoku okimashita. Gitu ya. Karena semalamnya begadang, paginya telat bangun, misalnya seperti itu. Terus, sono nadan wa takai tame kawanai koto ni shimashita.
Karena harganya mahal, saya memutuskan untuk tidak beli minasang. Seperti itu ya, ini lebih bebas ya. Seperti itu. Kalau kata kerja bentuk futsu, bentuk uru, bentuk nai, bentuk teiru, teinai, ta, bentuk nakata silakan. Kalau kata sifat na juga pakai na tame gitu ya. Kalau misalkan kata benda pakai no tame. Kalau misalkan kata sifat i langsung i tame. Kayak gitu ya. Boleh tame, boleh tameni juga. Yang artinya adalah karena. Jadi kesimpulannya, tame atau tameni ini bisa bermakna untuk atau demi, dan selain itu juga punya makna karena. Minasang tinggal lihat aja secara kalimat keseluruhan. Enaknya diartiin demi atau untuk, ataukah dengan diartikan dengan karena minasang. Seperti itu des. Bumpo yang simple, kata benda tambahin darake yang artinya adalah penuh dengan minasang ya. Jadi ini biasanya diucapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang konomashikunai atau yokunai. Minasang, untuk suatu hal yang dianggap kurang bagus ya situasinya. Contohnya penuh dengan kesalahan, penuh dengan sampah, penuh dengan kebohongan, penuh dengan penuh dengan hal yang tidak baik-baik ya minasang. Contohnya gini. Kino no shiken no mondai wa, kino no shiken no mondai wa wakaranai mondai darake datta. Wakaranai mondai darake datta. Soal ujian kemarin penuh dengan soal yang nggak ngerti gitu. Misalnya kan negatif ya bagi si pembicara, seperti itu. Jadi kata benda tambahin darake artinya adalah penuh dengan sesuatu hal yang konotasinya negatif ya minasang. Watashi no ano hito no heya wa gomi darake desu. Ano hito no heya wa gomi darake desu gitu ya. Kamar dia itu penuh dengan gomi, itu penuh dengan sampah. Seperti itu des. 3 時間もサッカーしていた息子は道路だらけで帰宅した。Oke. 3 年間 もサッカーしていた息子は, anak saya yang sampai 3 jam main bola gitu ya. 道路だらけで帰宅しました gitu ya. Pulang dengan penuh dengan tanah lumpur ya, maksudnya seperti itu des. Oke. Seperti itu. Jishin ga atta kedo, padahal saya pede gitu ya. Kotaeta mondai wa machigai darake datta. Misalkan itu ya. Soal yang saya jawab itu ternyata machigai darake ya, penuh dengan kesalahan. Seperti itu des. Contoh lain lagi ya, minasang, semakin banyak contoh mudah-mudahan bisa semakin gampang dimengerti. Kono kuruma wa kizu darake datta node yasuku utte kureta. Nah, yasuku utte kureta. Karena mobil ini penuh dengan kizu, penuh dengan baret gitu ya. Yasuku utte kureta, dijual dengan murah gitu minasangnya. Seperti itu des. Ya, minasang gampang ya, kata benda tambahin darake yang artinya adalah penuh dengan, dan ini biasanya secara maknanya biasanya hal-hal yang negatif minasang. Wakarimashita kah? Dan kali ini kita akan bahas bumpo daro ya, bentuk biasa tambahin daro, kata benda tambahin daro. Untuk memahami daro seperti apa, sesimpel daro itu sama dengan desho, bentuk biasa daripada desho. Nah, desho itu sendiri artinya bisa macam-macam, bisa kan gitu ya, atau disusei desho gitu ya, kamu disusei kan gitu ya, bisa sesimpel kan, atau bisa mungkin gitu ya si pemikiran hanashite no yoso ka kitai o arawasu hyogen. Jadi ini untuk menunjukkan perkiraan si pembicara ataupun harapan daripada si pembicara. Nah, contohnya gini. Ashita hareru desho. Ashita hareru daro. Nah, kalau desho itu mungkin agak sedikit formal, sedangkan daro itu agak informal gitu aja. Kalau desho itu sederhana bisa kita pakai untuk sopan, kalau daro itu mungkin ke teman-teman yang udah akrab gitu, yang kita
nggak usah basa-basi lagi deh kayak gitu. Intinya desho itu sopan, daro itu kurang sopan, itu aja. Jadi minasang bisa gunakan buat teman-teman yang minasang akrab. Nah, secara arti bisa punya artinya adalah kan, bisa artinya adalah mungkin gitu. Intinya adalah untuk menyampaikan pemikiran si pembicara yang berupa apa? Berupa perkiraan, berupa harapan juga kayak gitu. Contohnya, ashita ame ga furu daro. Besok turun hujan kan ya gitu ya. Besok mungkin turun hujan gitu menasang. Jadi ini perkiraan ya. Seperti itu. Ah, kono mondai wa kantan dakara. Oke, kono mondai wa kantan dakara hayaku tokeru daro. Gitu ya. Ini kan soal gampang. Kayaknya gitu ya bisa mungkin gitu ya. Mungkin kamu cepet bisa ngerjain ini kayak gitu minasang. Itu あの人は、まあ、あの人は忙しいから、このパーティーに来れないだろう。Ya, あの人は忙しいからこのパーティーに来れないだろう. Karena orang itu sibuk, mungkin aja kan gitu ya. Mungkin aja kan dia nggak bisa datang ke party ini. Jadi kalau daroh ini, desho ini maknanya bisa macam-macam. Intinya perkiraan ataupun harapan dari si pembicara. Kalau mau diartiin bebas, artinya bisa bla 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 kan atau mungkin bla 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 kayak gitu. Jadi poinnya adalah ini subjektif kepada si pembicara. Harapan si pembicara ataupun perkiraan daripada si pembicara kayak gitu, minasan ya. この大統領の選挙に、ini nggak lagi kampanye ya, minasan. 今回の大統領の選挙に、プラボー勝つだろう。プラボーが勝つだろう。gitu ya. Di pilpres kali ini gitu ya, di pilpres kali ini mungkin kayaknya gitu ya, kayaknya mungkin bisa juga kan gitu ya, mungkin Prabowo menang kan, mungkin Prabowo menang ya gitu ya, kayak gitu ya. Intinya seperti itu loh minasang. Ya seperti itu des ya, mudah-mudahan minasang nggak puas. Ya, minasang itu aja penjelasan daroh kali ini. Simple dengan desho. Desho itu artinya bisa kan, bisa mungkin juga. Nggak salah kali ya kalau mikirin Prabowo menang, misalkan tadi contoh seperti itu. Ini kayak buat video ini udah diputuskan ya, minasang siapa pemenangnya. Nggak terafiliasi dengan manapun, minasang ya. Dan kali ini kita akan bahas bumpo tsuideni ya minasang, tsuideni. Rumusnya itu sendiri bisa bentuk kamusru tambahin tsuideni atau kata benda tambahin no tsuideni minasang. Yang artinya adalah sekalian, oke, sekalian ngapain, ya kita ngapain. Artinya menjadikan sebuah kegiatan ini sebagai kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Atau bahasa sederhananya ya tadi, sekalian ngapain kita ngapain. Oke, nah, minasang mungkin ada ya yang sering gini ya apa, ada teman kita nih misalkan mau ke kombini, mau ke minimarket, nitip dong, nah nitip beli gitu ya minasang. Nah ini pakai bumpo tsuideni pakainya minasang. Oke, itu doko ikun desu ka? Misalkan ya, doko ikun desu ka? Kombini ittekimasu. Nah temennya misalkan jawab kombini ittekimasu. Ah, kombini iku nara ついでにコーヒーを買ってくれませんか? Gitu ya. Kalau pergi ke kombini, sekalian bisa nggak beliin kopi? Atau nitip beli kopi, minasang. Nitip dong beliin kopi, nanti gue ganti duitnya. Kayak gitu. Jadi jangan pakai azukemas ya, minasang. Ya meskipun azukemas artinya adalah menitip. Nah, tapi menitip azukemas itu menitipkan barang. Nah, kita mau ambil lagi nanti. Tapi nitip dalam konteks nitip beliin, tadi pakainya ini minasang, oke? Kombini iku nara tsuideni kohi o katte kuremasen ka? Ah, kalau mau ke kombini, bisa nggak sekalian beliin kok kopi gitu ya? Tate kaete kudasai masen ka? Misalkan gitu ya. Tate kaemas itu artinya dari talangin dulu tuh. Oke? Artinya adalah sekalian. Nah, jadi sekalian ini secara makna adalah sambil menjadikan kegiatan A sebagai sebagai kesempatan untuk melakukan kegiatan yang lainnya kayak gitu. Contoh kalimat lain deh biar gampang pahamnya ya minasang.
Shigoto ni iku tsuide ni, oke, shigoto ni iku tsuide ni, hahaoya no ie ni yorimashita. Gitu ya misalnya. Sekalian pergi kerja, gitu ya. Sekalian pergi kerja, saya mampir ke rumah ibu. Misalkan seperti itu des. Sampo no tsuide ni, sekalian jalan-jalan, gitu ya. Hanaya e ikimasu, gitu ya. Sekalian jalan-jalan saya pergi ke toko bunga, minasan. Jadi artinya bisa menjalankan satu kegiatan suatu kegiatan dilakukan sebagai kesempatan untuk melakukan kegiatan yang lainnya, minasan. Hampir mirip dengan nagara tapi nggak sama, minasan ya. Artinya sekalian, kalau nagara kan sambil gitu ya. Secara makna mungkin bisa sama saja, cuma ya sekalian dan sambil tuh beda sih ya, minasan. Sedikit berbeda, meskipun perbedaannya nggak begitu mencolok kayak gitu, minasan. Oke desu ka? Contoh yang lain lagi. Sucho no tsuide ni, ya, sekalian saya pergi keluar kota gitu ya. Tomodachi no ie ni yorimasu. Sekalian saya tugas keluar kota, saya mau mampir ke rumah teman. Nah, jadi kita menjadikan kesempatan sucho atau dinas keluar kota ini sebagai apa? Ada kegiatan lain juga loh gitu. Sekalian mampir ke rumah teman kayak gitu. Nihon e no sucho no tsuide ni, oke, natsukashi tokoro e itte kimasu. Oke, natsukashi tokoro e itte kimasu. Sekalian saya pergi dinas ke Jepang gitu ya, saya akan pergi juga ke tempat-tempat yang nostalgia ya, nostalgia. Dulu misalkan saya kan pemagang dulunya minasan ya. Terus saya kerja di Indonesia. Terus ya pas ada dinas ke Jepang, ya sekalian dong. Ya sayang tuh kesempatan suco tersebut kalau dipakai buat kerja doang. Akihabara ya, oke, Kashiwa nado itte kimasu gitu ya. Saya ingin pergi ke Akihabara dan Kashiwa. Dulu ketika di Jepang saya di Chiba, Kashiwa, minasan. Seperti itu contohnya, minasan ya. Misal lagi ya, biar tambah paham deh ya. Misalkan laptop saya rusak. Saya mau betulin nih ke toko elektronik. Nah, sekalian betulin, saya mau beli HP. Nah, kayak gitu minasan ya. Watashi no pasokon ga kawarete iru node, shuri no tsuide ni atarashi smaho o kaitai to omoimasu. Nah, gitu ya. Sekalian saya betulin laptop, saya mau beli handphone baru juga. Kayak gitu, minasan. Contohnya. Mudah-mudahan gampang dipahami ya, minasan. Ya, tsuide ni kali ini, rumusnya tadi ya, bentuk kamus ru tambah tsuide ni, atau bentuk tak, tambah tsuide ni juga bisa ya, untuk menceritakan hal yang lampau. Lalu kata benda tambahin no tsuide ni, ya, artinya seperti itu. Dan satu lagi ini bisa dipraktekin, minasan. Kalau minasan nitip untuk beli apa ke temennya, gitu ya, yang mau ke kombini atau ke warung, gimana, kayak gitu ya. Tsuide ni bla 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 katte kudasai masen ka. Nah, itu langsung bisa dipraktekkan minasan, karena bahasa yang belajar bahasa itu ya lebih cepat kalau misalkan dipraktekkan. Kecil tambahin ke ya, minasan ke gitu ya. Nah, rumusnya sendiri ya, rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa. Bentuk biasa tuh bentuk ru, bentuk nai, bentuk teiru, teinai, ta, bentuk nakata, pokoknya bentuk biasa. Terus kalau misalkan kata benda itu juga bentuk biasa, berarti da. Kalau benda itu da ke, dakke gitu ya. Kalau lampau berarti datake. Kalau lampau janai ke. Kalau negatif lampau berarti janakatake gitu ya. Kata sifatnya juga sama minasangnya. Kata sifatnya ya dakke, datake, janai ke, janakatake. Nah, kita tinggal nambahin gitu aja. Kalau kata sifat iya langsung aja tinggal kasih partikel kasih ke gitu. Misalkan contoh takai, berarti takai ke, takakunai ke, takakatake, takakunakatake. Nah, artinya sendiri apa sih? Artinya sendiri adalah gimana ya? Untuk menanyakan ulang gitu ya, sesuatu yang sebetulnya kita udah tahu, udah inget, cuman ingetannya itu masih samar-samar gitu ya. Omoedasenai gurai ya, omoedasenai gurai. Hanashite ga omoedasenai gurai. Hakkiri omoedasenai gurai. Jadi intinya adalah untuk menanyakan lagi, memastikan ulang hal yang samar-samar diingat oleh si pembicara. Contohnya gini, kalau nggak salah kan, misalkan kita ngobrol nih sama misalkan si Yamada lah gitu ya.
Yamada, ngobrol sama si Yamada. Suatu saat apa ya, beberapa bulan lalu ngobrol sama Yamada kalau tahun ini mau ke Indonesia misalnya gitu. Nah, setelah sekian lama bulan berlalu gitu ya, waktu berlalu, kita tuh bukannya Yamada mau ke Indonesia ya gitu ya. Jadi ini ingatannya tuh samar-samar gitu ya minasang. Yamada-san wa Indonesia nih kuruke gitu ya. Yamada tuh mau kedatang ke Indonesia kan ya? Nah, jadi kayak ini bisa diartikan sebagai kan ya. Nah, gitu. Jadi nanya untuk memastikan ulang ingatan yang samar-samar di si pembicara itu sendiri. Contoh lain lagi deh. Misalkan kita belanja nih dari rumah, mau belanja ke Asupa gitu ya. Nah, setelah di Supa, kita belanja A, B, C, D. Apalagi ya, ada yang kurang deh gitu ya. Apalagi kan ya gitu ya. Jadi bertanya untuk apa ya, menanyakan ulang ingatan yang samar-samar tadi gitu ya. Hitori goto no toki no yoku tsukau hyogen gitu ya. Jadi ini juga biasa sering diucapkan untuk dia ngomong sendiri gitu ya, minasang apalagi ya gitu. Jadi ingatannya tuh samar-samar. Nah, lihat kasus yang tadi, di rumah kita mau belanja ke Supa. Setelah ke Supa, kita belanja A, B, C, D, E. Apalagi ya? Nah, itu. Atau nandakke? Atau nandakke? Nah, itu bisa tuh. Apalagi ya? Atau nandakke? Gitu ya. Jadi, nandeskanya, nandakke gitu ya. Itu nanya ke diri sendiri untuk memastikan apa ya ingatan yang lupa gitu. Atau ke teman juga bisa. Bro, apalagi ya? Nah, gitu. Atau nandakke? Siapa lagi ya? Kayak gitu, minasang. Oke? Seperti itu. Contoh kasus lain lagi deh. Kita tiba-tiba ditanya sama orang. Misalkan kita tiba-tiba ditanya sama orang, apa kabar bro? Dan lain sebagainya gitu ya. Kemana aja gitu. Nah, kita tuh samar, itu lupa siapa ya dia? Siapa ya dia? Ano hito wa dare dakke? Gitu ya. Orang itu siapa ya gitu. Jadi kita tidak benar-benar bisa mengingat ingatan yang sudah lewat itu tadi minasang. Seperti itu. Terus kita mau ngapain ya? Abis ini kita ngapain ya? Kono ato nani o suruke? Kono ato nani o suruke? Gitu ya. Abis ini kita ngapain ya? Nah, jadi seperti itulah contohnya minasangnya. Mungkin dari contoh bisa langsung paham kali ya minasang. Terus apa lagi ya? Lamborghini mahal ya? Lamborghini mahal nggak ya? Mahal kan ya? Gitu ya, mahal kan ya? Gitu, misalkan contoh seperti itu. Lamborghini wa takai ke? Kayak gitu, minasang. Oke? Mudah-mudahan contohnya dari contoh bisa dipahami ya, minasang. Sekecil tambahin ke itu untuk menanyakan ulang, menanyakan ulang sesuatu yang si pembicara itu sendiri tidak yakin akan ingatannya, minasang. Kalau mau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa bebasnya mungkin kan ya gitu minasang. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa nambah referensi buat minasang. Dan kali ini kita akan bahas bumpo tsumori, tapi bukan tsumori yang bentuk kamusru tambahin tsumori atau kata benda tambahin tsumori doang, yang artinya berencana. Ini level N3. Jadi tsumorinya dengan arti yang lainnya minasang. Oke? Simak terus video ini sampai akhir. Dan rumusnya dulu minasang ya. Rumus kali ini biasanya bentuk ta tsumori. Kalau bentuk kamusru tsumori itu mungkin artinya rencana, tapi kali ini kita akan bahas ta tsumori. Kata sifat i juga bisa minasang. Terus kata sifatna juga bisa, kata benda juga bisa. Tapi arti yang kalau yang tsumori yang udah kita bahas di N4 itu kan artinya adalah berencana gitu ya minasang. Raishu nihon e iku tsumori desu. Minggu depan saya berencana pergi ke Jepang. Nah, itu kalau tsumori desu kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang itu bentuk ta tsumori. Itu ta tsumori dan biasanya diikuti dengan tsumori bla 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 desga atau kedo kayak gitu minasang. Tapi karena artinya itu sendiri adalah kita pikir A ternyata B gitu minasangnya. Kita pikir A, tapi ternyata B. Nah, kita pikir yang sebelum tsumorinya apa tuh? Kita pikir bla, tapi ternyata di ujungnya setelah tsumorinya itu, tsumori dattaga, tsumori deshitaga, tsumori deshita kedo, misalkan gitu ya, B. Langsung aja contoh kalimatnya gini. Henji o shita tsumori datta kedo, oke? Henji o shita tsumori datta kedo, okutte nakatta desu. Misalkan gitu ya. Henji o shita tsumori datta kedo,
mada okutte nai desu, gitu ya. Padahal saya pikir udah saya balas gitu ya, tapi ternyata enggak kayak gitu, minasan, oke? Seperti itu. Contoh lagi, pasokon no dengen o, pasokon no dengen o kitta tsumori datta kedo, mada kitte nai desu. Misalkan ya, mada kitte nai desu. Saya pikir saya udah matiin laptop gitu ya, tapi ternyata belum kayak gitu. Itu juga contohnya. Terus contoh misalkan kalau kata sifat, contohnya taisetsu na tsumori de tegami o kaita kedo, nakanaka henji ga konai jan. Misalkan gitu ya. Padahal saya pikir saya nulis surat tuh dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, dengan terniat ya, taisetsu atau daiji gitu ya. Taisetsu na tsumori de tegami o kaita kedo. Padahal saya pikir sudah nulis surat dengan daiji ya, dengan mementingkan banget ya, dengan taisetsu banget gitu. Tapi apa namanya, nakanaka henji ga konai desu gitu ya. Tapi nggak dibalas-balas gitu ya. Karena kita nulis surat dengan benar-benar, kita pikir kan responnya tuh akan bagus, tapi ternyata nggak dibalas kayak gitu, minasan. Contoh lain lagi, ureshi tsumori de surprise o shita kedo, tsumetai hannou ga dete kita. Tsumetai hannou ga kita, misalkan gitu ya. Padahal saya pikir saya bikin surprise dengan ureshi gitu ya, dengan niatan untuk apa namanya, senang, happy gitu. Tapi ternyata tsumetai hannou ga kita gitu ya. Tapi ternyata dia ngasih respon yang tsumetai, yang dingin kayak gitu, minasan ya. Jadi tsumori di sini bukan hanya sekedar berencana, tapi apa ya? Kita berpikir A tapi ternyata hasilnya B gitu ya. Di apa artinya beyond expectation gitu ya, bahasa gaulnya ya, di luar ekspektasi si pembicara kayak gitu ya, minasan. Seperti itu. Jadi tsumori itu tidak hanya bentuk kamu suruh tambahin tsumori aja, tapi bisa juga bentuk tak nambahin tsumori atau kata sifat pakai tsumori, yang artinya adalah kita pikir A tapi ternyata hasilnya adalah B kayak gitu ya, minasan. Coba minasan bisa lihat contoh bikin contoh kalimat di kolom komentar ya, minasan. Seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bumpo baai janai, minasan ya. Baai itu artinya adalah apabila. Jadi bai itu bisa diartikan waktu gitu ya. Kalau di daerah Tokyo tuh minasan, inget banget saya di daerah Tokyo, di toilet itu minasan ada tulisan begini, mizu ga jidou teki ni nagareru bai mo arimasu gitu ya. Jadi artinya adalah ada kalanya juga air tuh ngalir secara otomatis gitu ya. Jadi dari sana saya punya pengertian bahwa bai itu bisa berarti toki juga, minasan ya, waktu gitu ya. Selain di Minna Nihongo kita bai itu kan bilangnya apabila, minasan ya. Seperti itu. Dan kali ini kita akan bahas tentang baai ja arimasen. Artinya rumusnya dulu ya, minasan ya. Bentuk te iru ya, te imas jadi te iru tambahin baai ja arimasen gitu ya, janai atau ja arimasen, yang artinya adalah sekarang tuh bukan saatnya untuk ngapain, tapi harusnya ngapain. Jadi kalau dia lagi ngapain, si pembicara bilang bahwa sekarang bukan saatnya, nggak kayak gitu men, lu harus berhenti tuh kayak gitu. Dari kegiatan itu, minasan. Contohnya langsung deh, contoh kalimat ya, minasan. Raishu shiken ga aru kara ima asonde iru bae janai yo. Ya. Raishu shiken ga aru kara, oke, karena minggu depan akan ada ujian gitu ya. Ima asonde iru bae janai desho. Gitu ya. Ima asonde iru bae janai desho. Ya. Sekarang kan bukan saatnya untuk bermain. Nah, jadi di dalam kata-kata bukan saatnya untuk bermain, si pembicara ingin mengatakan bahwa lu berhenti main, lu belajar gitu, minasan. Seperti itu des. Oke? Wah, ya kurang lebih seperti itu des. Contoh lain lagi. Diet to shita kata to itta desho. Misalkan diet to shita kata to itta desho. Kamu bilang pengen diet kan? Yasetai to omotte ita nara, yasetai to omotte ita nara, kalau merasa, kalau berpikir, kalau merasa ingin yasetai, ingin menjadi kurus gitu ya. Okashi o tabete iru bae janai yo. Okashi o tabete iru bae janai yo, gitu ya. Bukan saatnya kamu makan cemilan gitu ya, kalau pengen kalau pengen kurus kayak gitu, minasan. Sekali lagi ya.
ダイエットしたいと言ったでしょう。本当に痩せたいと思っていたなら、今お菓子を食べてる場合じゃないよ. Gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu bilang kan pengen diet ya. Kalau pengen bener-bener pengen kurus, sekarang bukan saatnya untuk makan okashi, untuk makan cemilan kayak gitu ya. Okashi ju gitu, juichi ya. Okashi kan cemilan, ju itu 10, juichi 11, cemilan 10, 11. Bercanda minasang ya. Itu aja. Te iru baai janai artinya adalah bukan saatnya untuk ngapain. Jadi ini memberikan nasihat ke si pembicara, mencoba untuk memberikan saran daripada lu gitu terus, mendingan yang lainnya kayak gitu minasang. Oke? Seperti itu. Contoh lain lagi ya minasang. Moto kanojo o kangaete iru bae janai yo. Oke? Moto kanojo o kangaete iru bae janai yo. Shorai o kangaero gitu ya. Shorai o kangaero. Bukan saatnya mikirin mantan gitu ya minasang. Pikirin masa depan kayak gitu deh. Dan kali ini kita akan bahas bumpo te kara denai to minasang ya. Te kara itu kan rumusnya artinya rumus setelah ngapain ya. Denai to-nya itu adalah artinya gini minasang. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ngapain sebelum yang te kara ini dilakukan selesai gitu minasangnya. Jadi shita atau dena kereba gitu ya. Ngapainnya nggak bisa. Contoh gini. Tidak bisa pergi ke Jepang, oke, jika tidak, jika tidak selesai lulus N4 gitu minasangnya. Jika tidak lulus N4, nggak bisa ke Jepang. Nah, jika tidak gitu ya, jika tidak ngapain, maka nggak akan bisa ngapain. Kayak gitu minasang. Sederhananya gini deh, langsung aja contoh kalimat ya minasang. Enyon gokaku shite kara denai to tokutei gino ni wa naremasen gitu ya. Enyon gokaku shite kara denai to, kalau jika tidak itu ya, kalau tidak lulus N4, oke, jika tidak setelah lulus N4, jadi yang te kara denai to itu adalah menjadi syarat untuk supaya kalimat belakang kejadian minasang. Maka kalau ini enggak, maka ini juga enggak gitu minasang. Jadi ya sebetulnya naito doang juga bisa kayak gitu. Nah, tidak bisa ngapain jika tidak setelah ngapain gitu. Jadi tidak setelah ngapain. Wudu shite kara denai to sholat dekimasen gitu minasangnya. Wudu shite kara denai to sholat dekimasen. Jadi tidak bisa sholat jika tidak selesai wudhu, jika tidak diselesaikan kegiatan wudhu kayak gitu minasangnya. Nah, sekali lagi, te kara itu artinya kan adalah setelah, denaito-nya itu artinya adalah kalau tidak gitu ya. Kalau tidak selesai ngapain, maka nggak bisa ngapain gitu minasangnya. Sekali lagi tadi ya, wudhu shite kara denaito sholat dekimasen kayak gitu. Shokuji shite kara denai to kono kusuri wa nomu koto wa dekimasen gitu ya. Tidak bisa, oke. Jika tidak selesai makan, jika tidak diselesaikan kegiatan makannya gitu ya minasang, kono kusuri o nomu koto ga dekimasen. Tidak bisa minum obat ini kayak gitu minasang. Oke. Hito no hanashi ni yotte sono restoran ga oishii sou desu. Ya. Menurut pembicaraan orang katanya restoran itu enak, oke? Demo, oke. Bisa ini tabete mite kara denai to oishii ka douka wakarimasen gitu rasanya. Menurut obrolan orang-orang katanya restoran itu enak, oke? Demo jisai ni tabete mite kara denai to gitu ya. Kalau tidak kita coba makan di sana gitu ya. Kalau tidak setelah makan di sana, oishii ka douka wakarimasen kayak gitu ya minasang. Kita nggak tahu itu enak atau tidak kayak gitu ya minasang. Jadi kalau tidak setelah ini ya nggak bisa tahu ini kayak gitu minasang ya. Yatte mite kara denai to muzukashi ka douka wakarimasen gitu ya. Kalau tidak setelah kita mencoba, kalau tidak setelah kita mencoba melakukan, ya kita nggak tahu susah atau tidaknya. Seperti itu des. Nihon ni iku koto wa, oke, Nihon ni iku koto wa oya no
kyoka o moratte kara denai to ikemasen atau handang dekimasen. Seperti itu ya. Nihon iku koto wa kepergian ke Jepang gitu ya. Oya no kyoka o moratte kara denai to, kalau tidak setelah dapat izin orang tua, itu handang dekimasen. Saya tidak bisa memutuskan gitu ya. Seperti itu des. Apalagi ya, misalnya sambil bikin video ya, bikin contoh kalimat lain lagi. Ini dadakan ya, misalnya nggak ada skrip di belakang saya, jadi sambil mikir ya, misalnya anggap aja kita sambil ngobrol deh, lihat video ini kayak berasa ngobrol. Nah, berikutnya, Nihon no kisetsu wa, Nihon no kisetsu wa, jibun de sugoshite mite kara denai to setsumei dekimasen. Setsumei dekimasen, misalnya gitu ya. Misalnya apa ya? Musim di Jepang itu, kalau belum ngerasain tinggal langsung sendiri gitu ya, minasan, saya nggak bisa jelasin rasanya gimana gitu ya. Seperti itu maksudnya ya. Nah itu minasan contohnya ya. Saya jelasin nih, musim dingin itu gini, musim panas itu dingin, bla gitu ya minasan. Tapi kan penjelasan yang paling cepat itu adalah minasan berangkat ke sono langsung ngerasain sendiri. Nah itu gitu. Nah maksudnya seperti itu. Artinya gini. Saya nggak bisa jelasin perbedaan rasa rokok Jarum Super, Jisamsu, Marlboro gitu ya. Rasanya Marlboro tuh A, B, C, D, Super itu A, B, C, D, Jisamsu itu A, B, C, D, kepada orang yang nggak ngerokok gitu menasangnya. Seperti itu des, karena itu susah diobrolkan ya. Seperti itu. Contoh lain lagi ya, minasang. Satu kali lagi deh ya. Sambil nunggu 8 menit gitu. Karena disuruh bikin video 8 menit sama YouTube. Kono botan o oshite kara denai to robot no sagyo ga dekimasen gitu ya. Robot no sagyo ga dekimasen. Kono botan o oshite kara denai to robot no sagyo ga dekimasen. Kalau tidak setelah mencet tombol ini gitu ya, pekerjaan robot itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa melakukan pekerjaan robot ya. Robot no sosa ga dekimasen. Sosa itu operasi ya. Robot no sosa ga dekimasen gitu menasang. Kalau tidak setelah mencet tombol ini, sekali lagi ya, kono botan o oshite kara denai to, kalau tidak setelah mencet tombol ini, robot no sosa ga dekimasen ya, tidak bisa mengoperasikan robot kayak gitu minasang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama minasangnya. Agak panjang sedikit minasang, moshiwakenai desu, karena penjelasannya agak lumayan juga ya, bingung. Sebetulnya sederhana, simple, cuman cara ngejelasinnya seperti apa harus banyak contoh kalimatnya. Dan kali ini kita akan bahas bentuk te tambahin shikata ga nai atau te shoganai. Sama aja ya, minasang, shikata ga nai atau shoganai. Nah, shikata ga nai itu secara arti ya minasang, secara arti itu artinya adalah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Shikata itu kan cara ya minasang. Nah itu nggak ada cara lagi gitu. Nah minasang, tapi bentuk te tambahin shikata ga nai ini artinya adalah apa ya, bla 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 bla, nggak tertahankan lagi kayak gitu minasang. Oke, banget intinya menunjukkan sebuah perasaan yang banget kayak gitu minasang. Nah, rumusnya sendiri adalah kalau kata kerja tentu bentuk T. Kalau misalkan kata sifat I ya bentuk T-nya gimana? I-nya coret diganti dengan kute gitu ya. Contoh ureshi jadinya ureshi kute. Nah, gitu minasang. Kalau misalkan kata sifat na ya tinggal nambahin D, tambahin shikata ga nai kayak gitu, atau shoganai. Nah, biasanya bentuk na-nya sendiri biasanya kata-kata yang diambilnya di sini adalah bentuk seperti perasaan-perasaan kayak gitu minasang. Oke? Karena te tambahin shikata ga nai atau shoganai ini artinya adalah bla 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 banget, atau bla 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 tak tertahankan, pokoknya gamang dekinai gurai lah minasang gitu ya, nggak bisa sabar ya, kurang lebih kayak perasaan nggak bisa sabar kayak gitu minasang. Oke, langsung saja biar tambah paham ke contoh kalimatnya. Itu kyou no shigoto ga isogashikute, kyou no shigoto ga isogashikute, tsukarete shoganai. Oke, tsukarete shoganai kayak gitu minasang ya. Karena hari ini pekerjaannya sibuk banget gitu ya,
Karete shoganai. Capek banget, lelah banget nggak tertahankan dah, pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maknanya seperti itu minasang. Kodomo no koto o shinpai de shouganai. Oke, kodomo no koto o shinpai de shouganai. Kayak gitu ya minasang. Saya khawatir banget mengenai anak gitu minasangnya, khawatir banget terhadap anak gitu ya. Sampai-sampai perasaannya tuh nggak tertahankan. Ih, khawatir banget nggak tertahankan nih sama anak nih, kayak gitu minasang. Seperti itu, des. Contoh lain lagi apa ya? Enzan gokaku shimashita no de ureshikute shikata ga nai. Ureshikute shikata ga nai. Gitu minasang ya. Apa namanya? Enzan gokaku shimashita no de, karena lulus N3 gitu ya. Ureshikute shikata ga nai. Ureshikute shou ga nai gitu ya. Senang banget gitu ya, senang banget pokoknya, afureru kimochi gurai gitu ya minasangnya, sampai perasaannya tuh meluap-luap, senangnya itu minasangnya, senang banget tertahankan dah pokoknya gitu. Seperti itu, des. Contoh lain lagi, satu lagi ya biar tambah paham. Shiken no kekka, oke, shiken no kekka kini natte shouganai. Kini natte shouganai gitu minasangnya. Shiken no kekka artinya adalah hasil ujian gitu ya. Kini natte shouganai. Nggak tertahankan lagi tuh, udah memang nggak bisa ditahan tuh, kepikiran mulu ya. Kini narimas kan kepikiran ya, kepikiran mulu nih, nggak tertahankan ya, nggak bisa dibendung lah perasaannya itu minasang. Kita akan bahas bentuk T tambahin sumu ya, sumimas ya, nanti kanjinya ada ya di layar ya minasang. Hai, nah T tambahin sumimas, bentuk ya, rumusnya adalah bentuk T tambahin sumimas. Biasanya kata kerja gitu ya, ataupun kata kerja ketiga ya, yang ada simas-simasnya itu, tinggal simasnya dihilangin, tambahin D tambahin sumimas juga boleh. Tapi kalau pakai si T tambahin sumimas juga boleh, kayak gitu ya. Intinya kata kerja bentuk T tambahin sumimas. Nah, T sumimas ini artinya adalah dengan melakukan T ini urusan selesai, kayak gitu minasangnya. Karena sumimas itu artinya menyelesaikan gitu minasangnya. Jadi dengan melakukan bentuk T ini tidak ada masalah lagi. Dengan melakukan bentuk T ini oke urusannya, kayak gitu minasang. Contoh gini, itu kare ni ayamatte sumu to omoimasu. Kare ni ayamatte sumu to omoimasu. Kare ni ayamatte sumu to omoimasu. Kayak gitu ya minasang. Menurut saya gitu ya, menurut saya masalahnya, menurut saya dengan meminta maaf ke dia itu masalah selesai gitu minasang ya. Tidak ada masalah lagi, mondai nai. Te mondai nai, kayak gitu minasang. Te sumimasu itu seperti itu, des ya. Contoh lain lagi, itu nandeshou. Hai. Vina ya, Vina. Vina no jiken wa desu ne, nakunatte iru no de, ayamatte sumu mondai de wa nai to omoimasu. Oke? Ayamatte sumu mondai de wa nai to omoimasu. Jadi itu adalah masalah yang tidak selesai hanya dengan ayamarimas gitu ya. Mondai de wa nai kan tadi minasang. Vina no jiken wa ayamatte sumu mondai de wa nai to omoimasu. Kasus Vina adalah menurut saya kasus yang tidak selesai ya, tidak selesai hanya dengan minta maaf, kayak gitu minasang. Oke, seperti itu. Kore wa chichai machigai dakara, misalnya karena ini adalah kesalahan kecil, skoshi setsumei shite sumu. Skoshi setsumei shite sumun desu. Gitu minasang ya. Karena ini masalah kecil gitu ya. Menurut saya akan selesai. Menurut saya kalau dijelasin aja itu nggak ada masalah besar, nggak akan jadi masalah kayak gitu ya. Setsumei shite sumun desu artinya adalah tidak akan masalah, kalau artinya selesailah urusan kalau dijelasin, kayak gitu minasang ya. Mudah-mudahan gampang dipahami ya. Apalagi ya contoh lainnya. あなたのパソコンは壊れていますかね。あなたのパソコンは壊れていますね。山田さんから直してもらって済むんですよ。Gitu ya. Yamada san kara naoshite moratte sumun desu yo. Gitu ya. Laptop kamu rusak ya, kayak gitu. Nah, nanti minta dibetulin aja sama Yamada san, itu selesai urusan, kayak gitu. Artinya kita merekomendasikan Yamada san untuk perbaiki laptop dianya itu, minasan. Oke? Ja,
ということで、今回のビデオはここまでで終わりにしたいと思います. Minasan, sebelum ditutup, nanti ya, kesimpulannya adalah bentuk T tambahin sumimas, yang artinya adalah dengan melakukan T ini, masalah selesai, masalah teratasi, atau tidak ada masalah, mondainai, kayak gitu. Minasan, oke? Dan kali ini adalah bentuk T tambahin tamaranai. Nah, T tamaranai ini mirip juga minasan. Jadi ini untuk menunjukkan emosi, perasaan yang yang tidak tertahankan gitu ya. Udah nggak pokoknya saking ininya gitu loh, nggak tertahankan. Kangen nih nggak tahan gitu ya, nggak tahan, kangen banget kayak gitu minasan. Terus nggak tahan pengen tidur gitu. Jadi udah nggak, kalau nggak tahan pengen tidur tuh kan udah ngalenggut-lenggut bahasa Belandanya ya. Bahasa Belandanya adalah ngalenggut-lenggut ya, minasan. Seperti itu, des. Nah, gampang banget. Ini bentuk T tambahin tamaranai. Kata kerja bentuk T, kata sifat I tambahin I-nya dicoret diganti dengan T, atau kata sifatnya tambahin D gitu ya, tambahin tamaranai. Terus kata keinginan ya, bentuk tai des gitu ya. Tai des I-nya contohnya netakte tamaranai gitu ya. Netakte tamaranai artinya nggak tahan lagi pengen tidur gitu ya, minasan. Seperti itu. Ini gampang banget, nggak usah banyak-banyak penjelasannya. Kalau minasan paham yang F2 episode sebelumnya, nah ini hampir mirip ya. Ini gamang dekinai gurai ya, hijoni. Yaitu hijoni itu sangat ngapain ya, atau bahasa sederhananya adalah titik-titik nggak tertahankan lagi ya. Tamarimas ini kan, tamarimas itu artinya adalah tamarimaseng itu artinya adalah udah nggak menampung gitu minasannya. Jadi udah nggak tertahankan lagi. Nah, contohnya, mo 6年間会わなかったので彼と会いたくてたまらないです。もう6年間会わなかったので彼と会いたくてたまらない。Karena udah 6 tahun nggak ketemu sama dia gitu ya. Aitakute tamaranai. Pengen banget ketemu, udah nggak tertahankan lagi. Kangennya udah nggak tertahankan lagi loh, kayak gitu. Minasannya itu nemukute tamaranai desu. Mo 2時まで仕事するなんてさ、すごいだろう。misalkan ya, 2時まで、ちょっと待ってね。mimei ya, mimei.忘れちゃったね. Saya lupa lagi nyari kotoba tuh minasan ya. Mimei 2時まで仕事するなんてすごいよねgitu ya. Dia kerja sampai jam 2 dini hari tuh ya sugoi banget kan minasan. Mo nemukute tamaranai yo. Mo nemukute tamaranai yo gitu ya minasan ya. Udah ngantuk banget, gak tertahankan dah gitu kan. Tidur bisa sampai berdiri gitu ya. Seperti itu des. Contoh lain lagi. Asa kara nani mo tabenakatta no de 今すごいお腹が空いてたまらないね。お腹が空いてたまらないです。Gitu minasan. O腹が空いてたまりません. Gitu ya. Dari pagi nggak makan apapun gitu ya. Jadi udah lapar banget nih, nggak tertahankan, udah pengen makan makan HP juga. Kayak gitu guys minasan. Jadi perasaan ini udah menunjukkan nggak tertahankan lagi minasan ya, mirip dengan T shikataganai dan T shoganai. Mungkin kadang juga kalau T tamaranai itu diulang-ulang, T-nya bisa tuh sering ya diucapkan diulang-ulang. Contoh, onaka ga suite tamaranai ne. Gitu ya minasan. Kyou wa atsukute tamaranai ne. Kyou wa atsukute tamaranai. Gitu ya. Hari ini panas banget gitu ya, panas nggak tertahankan gitu minasan. Seperti itu des ya minasan. Mohon maaf kalau ada noise yang masuk ya minasan, rumah saya pinggir jalan. Hai ya minasan, ということで今回のビデオもここまでで終わりにしたいと思います。皆さんこの動画を最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe minasan ya. Akhirnya, assalamualaikum, bye bye, hanu peace.